Pernahkah kalian menatap luasnya jagat raya dan bertanya, kekuatan apakah yang sesungguhnya mengatur segalanya? Pernahkah kalian merenung mengapa Dewa Siwa, sang perwujudan kehancuran, memilih menampakkan diri bukan hanya dalam satu wujud, melainkan dalam 11 awatara berbeda yang dikenal sebagai Ekadasa Rudra. Apa alasan di balik pembagian ilahi ini? Seberapa penting pengaruh kekuatan 11 awatara Dewa Siwa ini, sehingga dicatat rapi di banyak kitab yang sangat disucikan. Kisah Ekadasa Rudra dapat kita temukan dalam Rig Weda dan Yajur Weda. Dalam banyak Purana seperti Wisnu Purana dan Matsya Purana. Gagasan tentang 11 Rudra secara tegas disebutkan dalam teks-teks selanjutnya seperti Shatapatha Brahmana. Dalam teks ini, para dewa dikelompokkan menjadi 33, termasuk 8 Wasu, 12 Aditya, dan 11 Rudra, bersama dengan Indra dan Prajapati. Demikian juga Upanishad turut mengabadikan kisah para Rudra. Beberapa Upanishad seperti Svetaswatara Upanishad juga menyebutkan Rudra dalam konteks yang berkembang, di mana Rudra mulai diidentifikasi lebih dekat dengan Siwa dan sifat-sifatnya. 11 Rudra ini bukan sekadar tokoh mitologi yang terkunci dalam kitab-kitab purba. Mereka terhubung erat dengan denyut seluruh semesta itu sendiri. Sebagian dari mereka begitu mengerikan, hingga nama mereka saja membuat para dewa gentar. Namun ada pula yang begitu lembut, penuh kasih, menjadi penuntun di jalan cinta, bakti, dan meditasi. Tapi kini pertanyaan terbesar pun muncul. Benarkah Hanuman adalah salah satu awatara Rudra dari Siwa? Apakah para Rudra ini memiliki hubungan tersembunyi dengan kisah besar Mahabharata dan Ramayana? Untuk memahami para Rudra, kita harus terlebih dahulu memahami asal mereka, yaitu Dewa Siwa. Sanatana Dharma adalah filsafat spiritual agung yang berakar pada perjalanan hidup dan keberadaan ilahi yang melingkupinya. Di pusat keyakinan ini berdiri Dewa Siwa, abadi, tanpa batas. Ia adalah wujud tanpa awal dan tanpa akhir. Kata Rudra sendiri berarti badai yang menderu. Siwa dalam bentuknya yang paling dahsyat adalah kekuatan alam yang menghancurkan. Namun ingat, kehancuran bukan berarti kekacauan. Kehancuran adalah pembersihan, sebuah ruang untuk lahirnya sesuatu yang baru. Dan disinilah kisah Ekadasa Rudra dimulai. Pada suatu masa, kegelapan pekat menyelimuti alam semesta. Para Asura menyerang ibu kota para dewa, Amarawati, dan mengusir mereka dari Swarloka. Putus asa, para dewa melarikan diri ke pertapaan ayah spiritual mereka, Resi Kasyapa. Mendengar penderitaan itu, Resi Kasyapa bertekad mencari jalan keluar, lalu menuju kota suci Kashi. Di sana, sebagai pemuja setia Dewa Siwa, ia memulai tapa yang keras dan tak tergoyahkan. Tersentuh oleh keteguhan tapa itu, Dewa Siwa menampakkan diri. Ia menawarkan sebuah anugerah. Resi Kasyapa menceritakan penderitaan para dewa, dan Dewa Siwa pun berjanji, ia akan lahir sebagai putra Kasyapa untuk mengakhiri kegelapan dan teror para Asura. Melalui istrinya, Aditi,
lahirlah 11 rudra, manifestasi agung Dewa Siwa sendiri. Mereka membawa kekuatan luar biasa, keberanian yang tak tertandingi. Para rudra menghancurkan Asura dan mengembalikan para dewa ke kediaman mereka. Sejak saat itu, jagat raya dipenuhi energi Siwa yang disebut Siwa Maya. Sekarang, mari kita lihat satu persatu wujud rudra dan maknanya. Kapali, ia adalah rudra yang paling menakutkan. Saking mengerikannya, Kapali sering dikategorikan dalam kekuatan Bhairawa, mewakili Siwa sebagai penghancur semua ciptaan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab Purana, ia digambarkan memegang mangkuk tengkorak, melambangkan kemampuannya untuk mengakhiri siklus hidup dan mati di akhir setiap zaman. Kapali adalah kekuatan yang tak terhindarkan, yang membersihkan alam semesta dari segala kejahatan. Dari kehancuran muncul kekuatan api yang memurnikan. Pingala melambangkan kekuatan prana, energi pemurnian dari kekuatan tapa, seperti api yajna yang membakar habis dosa dan ketidakmurnian. Namun api pemurnian ini takkan berarti tanpa kekuatan. Bima adalah personifikasi kekuatan fisik dan tekad yang luar biasa, mampu menundukkan musuh-musuh para dewa. Tetapi kekuatan itu harus didukung oleh pandangan yang benar. Wirupaksa melambangkan kemampuan untuk melihat di luar hal-hal fisik dan mengetahui realitas tersembunyi. Kekuatan yang juga disebut dalam Shatapatha Brahmana ini mampu menembus ilusi, maya, dan melihat kebenaran. Dari visi itu mengalirlah energi kehidupan. Wilohita adalah rudra yang terhubung dengan warna merah darah dan kekuatan hidup. Ia melambangkan energi dinamis dan mentah yang mendorong penciptaan dan menjaga kehidupan. Ajapada adalah rudra yang disebutkan dalam Weda, yang berarti yang tidak dilahirkan melampaui samsara. Ia melambangkan aspek siwa yang abadi dan tak terbatas, keberadaan yang ada di luar kelahiran dan kematian, dan keabadian itu pun memiliki kekuatan yang tersembunyi. Akhir budnya, naga dari kedalaman, melambangkan kekuatan tersembunyi alam semesta yang dapat memicu transformasi mendadak. Kekuatan ini juga sering dikaitkan dengan kekuatan air dan lautan, yang memiliki potensi untuk menciptakan atau menghancurkan. Namun di balik semua kekuatan ini, ada belas kasih yang tak terhingga. Shambhu adalah nama yang paling sering dikaitkan dengan sisi Dewa Siwa yang penuh belas kasih dan lembut. Ia adalah rudra yang menawarkan berkah, perlindungan, dan bimbingan, menunjukkan bahwa rudra juga adalah pemberi kebahagiaan. Tetapi belas kasih itu juga dapat berubah menjadi energi yang intens. Chanda adalah rudra yang melambangkan kemarahan suci, kekuatan yang menyingkirkan hal-hal negatif dengan kekuatan besar. Ia dipuja untuk menghilangkan rintangan dan membersihkan jalan spiritual. Bhawa yang berarti eksistensi adalah rudra yang melambangkan pengetahuan. Ia adalah perwujudan Siwa sebagai guru ilahi yang menguasai semua ilmu pengetahuan dan membimbing makhluk untuk memahami sifat sejati realitas. Shasta atau Isana adalah rudra yang bertindak sebagai pelindung dharma. Ia adalah Siwa dalam wujud ksatria yang selalu siap bertarung untuk melindungi tatanan alam semesta dan menyingkirkan kejahatan. Eka Dasa Rudra bukanlah sekadar kisah kuno yang terkubur dalam kitab-kitab sakral. Ia adalah napas seluruh semesta, denyut kehidupan yang masih bergetar hingga saat ini. Rudra mengajarkan kita bahwa alam semesta selalu bergerak dalam siklus. Ada kelahiran, ada kematian, ada kehancuran, lalu lahir kembali sesuatu yang baru.
bintang meledak menjadi supernova, lalu dari abu itu tercipta dunia baru. Itulah Rudra, kekuatan yang memastikan roda kosmos terus berputar. Namun Rudra juga hidup di dalam diri manusia. 11 Rudra melambangkan energi yang kita bawa, kekuatan, keberanian, kasih sayang, kebijaksanaan, dan juga amarah yang perlu ditundukkan. Di dalam filosofi yang lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan manifestasi 11 Rudra, Rudra juga melambangkan indera. Menurut beberapa kitab suci, 11 Rudra adalah personifikasi dari 11 indera manusia. 5 indera persepsi, 5 indera aksi, seperti tangan, kaki, organ reproduksi, anus dan mulut, dan pikiran sebagai indera ke-11. Selama bintang masih lahir dan mati, selama manusia masih jatuh dan bangkit, selama kehidupan masih berdenyut, konsep Rudra akan selalu hidup. Ia bukan hanya mitologi, ia adalah hukum alam, ia adalah kebenaran abadi.